Nah, jadi contoh soal HOTS lainnya yaitu tentang geometri mengenai teorema trapesium. Di sini kelompok kami memberikan contoh tentang teorema trapesium 4.4.1, di mana teorema tersebut berbunyi sudut trapesium sama kaki adalah kongruen. Nah, dari teorema ini diberikan trapesium RSTV dengan RV kongruen dengan ST dan RE sejajar dengan VT. Teorema ini kita disuruh membuktikan sudut V kongruen dengan sudut T dan sudut R kongruen dengan sudut S. Hal yang pertama yaitu diketahui bahwa RV kongruen dengan ST dan RE sejajar dengan VT. Selanjutnya yang kedua yaitu menggambar garis bantu RY yang tegak lurus dengan VT. Begitu juga dengan garis bantu SZ yang tegak lurus dengan VT. Maka dapat terbukti bahwa RY kongruen dengan SZ. Alasannya yaitu dua garis sejajar di mana-mana berjarak sama. Hal ini sesuai dengan teorema 4.1.6. Kemudian kita lihat pada segitiga RYV dan kongruen dengan segitiga SZT. Alasannya yaitu HL. Selanjutnya, sudut V kongruen dengan sudut T. Alasannya CPCTC. Dan yang terakhir, sudut R kongruen dengan sudut S. Alasannya yaitu jika dua sudut bersuplemen pada sudut-sudut yang kongruen, maka sudut-sudut tersebut kongruen. Hal ini sesuai dengan teorema 1.7.3. Begitu, Prof. Pertanyaannya, ini materi pada mata kuliah apa? Geometri ya? Nggih, Pak, geometri. Disajikan atau tidak dalam perkuliahan? Kalau misalkan soal ini diberikan, ya, kata kunci dari soal HOT tadi kan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Apakah itu terpenuhi? Oke, saya tambahkan lagi. Tadi kan kemampuan pertanyaan itu kalau dikaitkan dengan taksonomi Bloom ada berapa kemampuan di situ? C1 sampai C1 sampai C6, Bapak. C6. Ya, yang pertama apa? Remembering atau mengingat ya. G. Kemudian understanding atau memahami ya. Memahami. Applying, menerapkan. Kemudian analyzing, menganalisis, kemudian evaluating, mengevaluasi. Yang terakhir creating ya. Ya tadi saya juga sedikit kritik bagi penyaji yang pertama ya. Baca analyze-nya ya, sama baca create ya. Bacanya apa tadi? Analis sama create ya. Coba dibenerin ya. Oke. Soal HOT lawannya apa? Lower atau lower thinking. Ya. Kalau HOT lawannya cool mestinya ya. Bukan ya? Bukan. Lawannya lower ya. Iya. Lower order thinking skill ya. LOT. Nah, LOT itu kalau dikaitkan dengan taksonomi Bloom itu C1 sampai C berapa tadi? C1 sampai C3, Bapak. Ya, sedangkan yang HOT? C4 sampai C6. Ya. Atau kalau pernah tahu dalam bahasa jurnalistik, kalau kita menulis sesuatu gitu kan ada 5W1H ya? G. Kalau pertanyaannya hanya sekedar what, kemudian who, when, kira-kira tuh masuk, jawabannya masuk ke apa itu,
Termasuk yang lower atau higher? Yang lower. Lower ya. Tapi kalau sudah yang why, bagaimana, kemudian how, why itu mengapa? Ya? Why mengapa, kemudian how bagaimana, itu masuk ke kemampuan yang higher. Nah, sekarang yang ini ya. Kalau di perkuliahan diberikan ya. Kemudian diminta untuk menyelesaikan seperti ini. Kira-kira mengingat saja atau gimana soalnya yang disajikan tadi? Bisa mengingat saja, bisa apa tadi? Bisa menganalisis. Ya. Jadi dipahami ya. Yang dimaksud tadi pertanyaan saya, coba sajikan soal yang lain. Nah, coba kalau dirubah lagi pertanyaannya menjadi, coba Anda berusaha untuk membuat soal hot berdasarkan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Saya berikan ilustrasi yang sederhana, misalkan teorema Pythagoras. X kuadrat ditambah y kuadrat dalam suatu segitiga siku-siku ya. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, sekarang misalkan begini. Kalau soalnya sebutkan atau tuliskan rumus Pythagoras. Dia masuk kemampuan yang mana? Berapa? Lower. Mengingat. C1 sampai C3. Ya, hanya mengingat ya. Kemudian kalau dia diminta menghitung, misalkan diketahui X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4, dicari R-nya berapa, masih kemampuan tingkat tinggi atau masih tingkat rendah? Ayo kok lama? Sudah menganalisis itu Bapak. Kemampuan tingkat tinggi Bapak. Tingkat tinggi. Betul, kemampuan tingkat tinggi. Kalau hanya memasukkan atau menerapkan itu masih tingkat lower. Masih berapa? Masih yang C3. C3 ya. Masih lower. C3 atau C2? C2 apa tadi? C2 memahami, understanding. Ya. Kalau mengaplikasikan, kemarin pernah diberikan soal sebuah tangga disandarkan pada tembok gitu ya. Dibayangkan sebuah tangga disandarkan pada tembok, jarak kaki tangga ke tembok 3 meter ya. 3 meter atau 1,5 meter. Panjangan kalau 3 meter ya. 1,5 meter. Kemudian jarak ujung atas tangga dengan lantai atau dengan tanah sama dengan 2 meter. Berapakah panjang tangga itu? Masuk ke apa itu sudah? Lebih tinggi dari yang barusan atau tetap sama? Lebih tinggi. Tadi kan 3, 4 gitu ya, dicari kan tinggal hitung kemampuan dia harus hafal rumusnya, tapi juga dia harus mampu memahami cara-caranya ya mengerjakan itu. Kalau yang tadi yang barusan, jadi ada tangga ya nempel ke tembok gitu, jarak dari kaki ke ini 1,5, jarak yang tinggi ini ujung tangga ke lantai 2 meter. Berapakah panjang tangga? Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal itu? Sudah termasuk menerapkan sekaligus menganalisis. C3 ya? Iya. Jawabannya berapa kira-kira? Menerapkan yang C3. Enggak, jawabannya. Panjang tangganya berapa? 2,5. Dari mana? Dari 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Ya, tapi bisa juga pakai triple Pythagoras ya. 3, 4, pasangannya 5 ya. Oke, Bapak. Berapa lagi triple Pythagoras? Kalau 7?
Kalau 5, pasangannya 12 dan 13. 13. 13. 24 dan 24 dan 25. nah, termasuk juga apa ya, separuhnya misalkan satu contoh tadi ya, atau kelipatannya 6 berapa? 8 6, 8, 10. 6, 8, 10 berarti kelipatan dari 3, 4, 5 atau separuhnya tadi 1,5 2 meter dan 2,5. atau juga yang sering muncul itu berapa? 0,6, 0,8 dengan 0,1 ya. Jadi itu. Nah, sekarang bayangkan begini. Saya punya soal. Saya bacakan ya. Anda sambil membayangkan. Tahu lapangan sepak bola. Bentuknya apa? Persegi. Persegi panjang. Ya. Oke. Ada 2 orang anak yang berada di anggap begini aja. Titiknya A, B, C, D ya. Jadi kan harus berurut ya. Boleh begini atau begini ya. A, B, C, D. Nah, ada 2 orang anak, anggap saja namanya Andi sama Budi ya. Dia diminta untuk berlomba atau bersegera untuk mencapai titik apa ini? C misalkan ya. Ya, dari A ke titik C, nyebrang ya. Nah, Andi dan Budi. Andi ini sudah memilih untuk berlari duluan. Jadi dari A dia menuju ke titik B, kemudian dia mau menuju ke titik C. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Budi untuk mendahului Andi? Ya. Bagaimana cara Budi untuk mendahului Andi? Izin menjawab Pak lewat itu apa ya, garis tengahnya, diagonalnya. Ya. Kira-kira anak yang bisa menjawab seperti itu kalau dikaitkan dengan teorema Pythagoras tadi gimana? Kayaknya sudah ke tahap menganalisis. Ya, kemampuan tingkat rendah atau tingkat tinggi juga? Tingkat tinggi. Tingkat tinggi, ya. Jadi, ya bisa kita, ada juga tadi pertanyaan, apakah selalu harus soal cerita ya? Jadi dijawab apa, gimana? Tidak harus ya. Kemudian apakah, selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Ada beberapa pertanyaan tadi. Terus ada lagi yang bertanya tadi, apakah penerapan soal hot dipengaruhi oleh tempat? Kalau di tempat terpencil itu bisa apa enggak gitu ya? Sekarang jawabannya gimana? Bisa atau enggak? Bisa. Bisa ya. Di mana? Bukan masalah tempatnya ya. Nah, kembali ke soal yang tadi ya. Teorema Pythagorasnya memang mengatakan panjang sisi siku hipotenusa. Ya, itu akan sama dengan ini. Tetapi implikasi yang lain juga mengatakan bisa kita simpulkan bahwa jarak dari hipotenusa ini, diagonalnya lah kalau persegi panjang itu pasti lebih pendek daripada jumlah alas dan tinggi. Sisi lainnya. Sikunya yang tegak dan ininya ya. Iya. Panjang ini pasti lebih pendek. Ya, makanya Budi itu ya salah satu cara untuk mengalahkan Andi ya yang sudah berlari melintas ke B kemudian mau menuju ke titik C, maka dia harus AC ya, langsung AC. Ya. Karena pasti jumlah 5 meter dengan berapa tadi, kalau 3 tambah 4 ya 7 ya pasti akan lebih cepat ya 5 meter ya. Kecuali di lapangan itu ada tulisannya dilarang menginjak rumput ya, maka tidak bisa dilakukan ya. Ya, silakan dilanjutkan. Apalagi tadi yang seluruh pertanyaan sudah terjawab? Oke, sudah Bapak. Sudah terjawab ya. Kemudian
dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari juga sudah. Oh ya, apalagi tadi kata kuncinya mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada di atau di database-nya ini siswa ya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi ya. Tadi dikatakan di samping kemampuan siswa, ya, kemampuan siswa ini pertanyaan untuk semua ya, bukan hanya penyaji. Dikatakan bahwa soal hot itu penerapannya ya itu juga bergantung kepada kemampuan guru merancang soal yang hot. Jadi disampaikan begitu ya. Jadi bukan hanya kemampuan siswa, tapi juga bergantung kepada kemampuan guru untuk merancang atau menyusun soal hot itu. Nah, pertanyaan saya, Anda sebagai calon guru ya, bagaimana persiapan atau cara-cara Anda untuk bisa pada akhirnya nanti ketika menjadi guru itu bisa merancang soal hot. Ya, kira-kira apa saja yang akan Anda lakukan? Silakan dijawab, boleh semua boleh selain penyaji ya. Mungkin dengan itu Bapak, yang menerapkan tadi yang C4 sampai C6, kemudian membuat soalnya itu menggunakan kata-kata bagaimana dan mengapa. Seperti itu. Boleh, yang lain. Atau belum kepikiran karena masih semester 1 gitu ya. Ya, dijadikan ini renungan aja ya buat Anda ya. Prof Nardi, pukul kurang 15 menit lagi, Prof, gimana? Enggak, kalau sudah nggak ada yang didiskusikan. Ya, sudah cukup ya. Baik. Perkuliahan hari ini sudah cukup bagus ya, cuman itu tadi ya saran dari kami, sajian soalnya lebih variatif ya, mungkin nanti bisa disertakan di slide presentasi yang revisinya ya, sehingga nanti teman-temannya itu punya gambaran kira-kira soal hot itu seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Prof. Nardi dan mahasiswa peserta ya. Pertemuan ini kita akhiri dulu, kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Senin, itu langsung 2 kelompok ya. Siap semua sudah ya. Kita akhiri dulu, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.